Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan penyuluhan anti korupsi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan kami. Di mana Bapak Ibu kami hadirkan di sini tidak sebagai pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri, akan tetapi sebagai orang tua dari anak-anak kita. Sebelum kita mulai acara inti atau penyampaian materi, baiklah kita akan memberi semangat agar kita lebih bersemangat dalam memberikan semangat kepada KPK, atau intinya adalah mendukung KPK. Di sini untuk membakar semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Ada kendala sedikit yaitu mengenai penyampaian materi ini. Mari, tidak apa-apa. Dengan penuh semangat kita tetap akan siap menyuluh anti korupsi. Demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk memberi semangat, ayo Bapak Ibu. Semangat. Tolong katakan pada KPK. Say no to corruption. Saya anti korupsi. Tepat sekali pada Bapak Ibu selaku pegawai negeri, khususnya juga pegawai inspektorat, yaitu harus berani mengatakan saya anti korupsi. Monggo Bapak Ibu, bersama-sama kita bilang biar kompak. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya anti korupsi. Hebat, bagus. Kemudian untuk membakar semangat kita agar lebih bergelora lagi, tolong katakan, ini saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi kita juga berusaha untuk bahasa Inggris. Karena untuk memberi semangat saja, biar agak elegan. KPK, you are not alone. Artinya, KPK, kamu tidak sendiri. Saya mendukung KPK. Mari Bapak Ibu, kita sampaikan bersama-sama. Dan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya mendukung KPK. Mantap. Oke, Bapak Ibu, menginjak materi kita pagi hari ini, akan kami beri judul pencegahan tindak pidana korupsi dimulai dari keluarga. Bapak Ibu selaku orang tua di sini, apalagi selain selaku orang tua dari anak-anak kita, juga Bapak Ibu merupakan pegawai di inspektorat, tentunya sudah hafal apa itu korupsi. Di sini hanya kami sebutkan saja sedikit, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Korupsi, ini hanya kami ambilkan sedikit saja dari pendapat Setiawan. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upaya untuk memperkaya sendiri ataupun untuk memperkaya orang lain dari sumber-sumber pendapatan yang ilegal. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih menguasai. Kemudian kami singgung sedikit juga itu mengenai pencegahan. Apa itu pencegahan?
Pencegahan adalah proses cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu yang tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Itu mencegah. Bapak Ibu lebih mahir apa itu pencegahan. Sudah mahir mestinya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan slide yang berikutnya. Kami berpendapat bahwa kenapa KPK itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa bukan hanya KPK yang bisa memberantas korupsi, tetapi juga masyarakat. KPK saja tidak akan efektif dalam pencegahan korupsi. Butuh keseimbangan dan kerjasama antara KPK dan lingkup masyarakat. Jadi KPK dan masyarakat itu harus menjadi satu tim dalam memberantas korupsi. Itu tidak bisa Kemudian, Bapak Ibu, untuk pencegahan korupsi, sesuai dengan judul yang kami ambil tadi, pencegahan korupsi mulai dari keluarga. Apa itu keluarga? Nah, Bapak Ibu mesti lebih paham. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai masing-masing peran, dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Jadi keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan fondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Kita mengambil judul seperti ini, intinya adalah bahwa Bapak Ibu dalam kesehariannya itu bisa memperlihatkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan. Seperti misalnya nilai-nilai anti korupsi yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran di sini dapat diidentifikasikan, dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jadi di dalam keluarga itu harus ditanamkan kejujuran. Anak-anak kita setiap pergi keluar, pamitnya kemana, itu harus bicara dengan jujur. Nomor satu itu adalah kejujuran. Apalagi orang tua, yang sewu nih Bapak Ibu. Bapak itu kalau pergi itu kadang-kadang nggak pernah jujur. Jadi itu menggambarkan bagaimana kehidupan di rumah tangga. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memperlihatkan kepada anak-anak kita tentang kejujuran. Wah, itu ada bapak yang protes. Tidak jujur gimana? Kebanyakan atau mungkin ada beberapa bapak pergi keluar, pergi keluar dengan pamitnya kemana, ternyata tidak. Seperti contoh, tapi kadang-kadang bapak itu pengennya jujur, tapi kadang-kadang istri itu kalau diberi kejujuran atau keterus-terangan, itu malah istilahnya tidak percaya. Seperti contoh misalnya, ini sering terjadi. Saya Bapak Ibu. Seperti terjadi pada waktu Bapak Ibu pergi keluar kota atau dinas luar, kemudian membawa oleh-oleh. Oleh-oleh maksudnya membelikan baju istri. Pengen kejutan. Sampai di rumah, bawakan oleh-oleh, ini bajunya. Ternyata istri itu memang agak bawel.
Jadi ya tanya, ini harganya berapa? Bapaknya sudah mikir, kalau tak jawab terus terang mesti malah maido. Saya jawab saja 300.000, padahal itu harganya 500.000. Nah itulah kejujuran yang kadang-kadang itu kita mau jujur, tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak percaya. Namun demikian terhadap anak-anak, maaf ini Bapak Ibu, tetap harus kejujuran itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Kita perlihatkan. Mungkin itu salah satu contoh kejujuran, di mana kita bisa memperlihatkan kepada anak-anak kita harus berbuat jujur. Kemudian nilai anti korupsi yang kedua adalah nilai kepedulian. Nilai kepedulian. Apa itu kepedulian? Nilai kepedulian ini sangat penting bagi anggota keluarga dan di masyarakat. Apabila anak sebagai salah satu anggota keluarga merupakan calon pemimpin di masa depan, harus memiliki rasa kepedulian. Rasa kepedulian terhadap lingkungan. Ini biasa terjadi untuk ditanamkan pada anak-anak kita. Baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Seperti misalnya, ini contoh, nilai kepedulian. Pada hari Minggu ada kerja bakti. Kita harus keluar, kita harus ikut kerja bakti. Nah itu salah satu kepedulian pada lingkungan. Kita ajak anak kita untuk ikut kerja bakti. Biar dia merasa ada kepedulian dengan lingkungan. Yang lama-lama nanti kalau sudah dewasa akan ada tertanam apa itu kepedulian terhadap lingkungan. Itu hanya salah satu contoh yang sederhana saja. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai kemandirian. Nah ini mandiri nih, ibu-ibu terutama harus mandiri ya. Kemandirian, nilai kemandirian ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, itu dapat diartikan sebagai proses kemandirian ini diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Harus mandiri. Seperti kita mendidik anak-anak kita. Menyuruh anak kita untuk mengerjakan sesuatu, dicoba. Ini pernah terjadi nih, kemandirian. Saya pernah mengalami pada waktu sebelum pernikahan. Waktu itu bapak saya, sebelum saya menikah dan menginjak bekerja, bapak saya menyekolahkan saya itu dengan maksud agar bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain atau suami. Sebelum menikah saya sudah dipesan sama bapak saya. Ini hanya sekedar cerita, maaf ini Bapak Ibu ya. Sekedar cerita saja ini. Waktu itu saya mulai bekerja dan sudah saatnya mau menikah. Bapak saya bilang, kamu saya sekolahkan tinggi-tinggi, bukan berarti kamu akan menjadi ibu rumah tangga. Saya tidak ingin ilmu kamu tidak digunakan. Jadi kamu harus tetap bekerja, meskipun suamimu juga bekerja. Saya tidak tahu maksudnya bapak saya, tapi yang jelas bapak saya menginginkan saya bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain ataupun suami. Jadi sewaktu-waktu dalam kondisi yang tidak memungkinkan saya bisa mandiri.
Itulah yang dituntut oleh bapak saya. Saya harus bisa bekerja. Jadi bapak saya tidak setuju apabila seorang suami melarang istrinya untuk tidak bekerja. Itu dengan mungkin di orang tua yang lain mungkin juga tidak setuju, tapi bapak saya menginginkan saya tetap bekerja meskipun suami juga bekerja. Dengan tujuan untuk kemandirian, memberi kemandirian. Tidak tergantung kepada suami. Kemudian mengenai nilai yang berikutnya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan di sini dalam mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat perlu hidup disiplin. Tidak berarti harus hidup seperti pola militer, namun disiplin dalam keluarga di mana setiap anggota keluarga dapat mengatur dan mengelola waktu yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Kedisiplinan ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu misalnya saja pekerjaan rumah, misalnya nyapu, mencuci baju, mengepel, perlu kita tanamkan tanggung jawab, disiplin. Jadi harus disiplin. Dia bangunnya jam berapa, harus kita beri kepercayaan untuk bisa mengatur dirinya sendiri, yaitu tentang kedisiplinan. Kemudian nilai anti korupsi yang berikutnya adalah tanggung jawab. Apabila dalam keluarga, setiap anggota keluarga memiliki rasa tanggung jawab, dalam melaksanakan tugas masing-masing, misalkan seorang anak diberikan tanggung jawab oleh orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, maka anak tersebut melaksanakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kita beri kepercayaan kepada anak-anak kita, tolong dek itu disapu. Dia harus melaksanakan, harus punya tanggung jawab. Jadi harus kita percaya juga pada anak-anak kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Batuk ini, maaf ibu-ibu. Saya minum dulu ya. Maaf ini, agak seret. Kemudian nilai anti korupsi yang berikutnya adalah sederhana. Di sini harus kita tanamkan hidup tidak mewah. Menjadi hati dan jiwa yang dari sifat pamer, iri hati, ingin dipuji, sombong, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, meskipun kita itu mampu lah, kaya, tetapi harus kita tanamkan tentang kesederhanaan. Seperti terpancar atau seperti terpancar pada Bapak Presiden kita. Ya, pendukung Pak Presiden ini, ya betul Pak Presiden itu harus kita dukung. Seperti penampilan dari Bapak Presiden kita yang booming. Dia pakai baju putih, sederhana, meskipun dia seorang presiden. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Biar meskipun dalam kehidupan kecukupan, tapi harus kita latih, kita beri kesederhanaan agar tidak sombong, iri hati, dan sebagainya. Itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita.
Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu mengenai keberanian. Keberanian ini penting nih, keberanian nih. Dimana untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan anggota keluarga dibutuhkan kerja keras. Kerja keras di sini harus melakukan sesuatu, menghargai proses, bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas dalam memperoleh sesuatu. Belajar dengan sungguh-sungguh dalam memperoleh apa yang ingin dia capai. Jadi harus punya cita-cita, keberanian. Saya ingin menjadi seorang tentara misalnya. Ya harus berani. Berani dalam arti dia berusaha untuk mencapai cita-citanya. Itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian nilai anti korupsi yang selanjutnya. Nilai anti korupsi yang selanjutnya adalah nilai keadilan. Ini penting nih keadilan nih Bapak Ibu. Keadilan di sini berdasarkan arti katanya adil sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Nilai keberanian dapat mengembangkan dapat dikembangkan oleh mahasiswa maupun dalam kehidupan di luar kampus. Jadi yang dimaksud di sini harus kita tanamkan pada anak-anak kita, yaitu tentang keadilan. Keadilan di sini kita terapkan pada anak kita. Contohnya, ini pernah terjadi, saya merasa tidak adil nih, diberlakukan tidak adil. Saya waktu kecil. Ini cerita lagi, maaf Bapak Ibu. Cerita, ya, pengalaman waktu kecil, di mana saya itu sekolah SMA kalau tidak salah itu waktu itu. Saya dengan kakak saya hanya selisih 2 tahun, hanya beda sama-sama sepeda. Kemudian kakak saya naik kelas 3 SMP, SMA waktu itu SMA. Kelas 1 saya masih nyepeda, kelas 2 masih nyepeda. Kemudian kelas 3 kakak saya kelas 2, saya kelas 1. Kakak saya kelas 2 dibelikan sepeda motor oleh bapak saya waktu itu SMA. Saya masih nyepeda, kadang ya bonceng sama kakak saya. Kemudian naik kelas, kakak saya itu naik kelas 3, saya kelas 2. Yang dibelikan sepeda itu bukan saya, tapi kakak saya lagi. Kemudian sepedanya kakak saya itu diberikan kepada saya. Jadi istilahnya saya lungsuran, dapat lungsuran. Waktu itu saya sempat protes sama bapak saya. Kenapa saya kok diberi lungsuran sama kakak? Tapi karena bapak saya menjawab, istilahnya itu apa ya? Seperti kebiasaan di keluarga Jawa. Itu yang adike kudu ngusur ngene Mase atau Mbak Yuni. Nah, itu. Setelah saya diberi pengertian dan sebagainya, akhirnya saya menerima apa yang dimaksud dengan keadilan itu. Keadilan bukan berarti harus sama, tetapi harus ada rasa menerima. Kalau kita bisa nerimo, itu juga akan merasakan keadilan. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin cerita sedikit yang perlu kami sampaikan pada waktu kecil, mungkin berbeda dengan sekarang.
Sekarang sih anak-anak ada pinter-pinter. Dulu itu manut-manut, kalau sekarang lebih demokratis anak-anak kita sekarang. Selain nilai-nilai anti korupsi tadi, perlu didukung dengan adanya iman dan takwa. Ini perlu ditekankan pada anak-anak kita. Bentuk dari peran keluarga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai individu harus dimulai dari pribadi dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terjerumus dan berniat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama, karena semua kejadian atau perbuatan berawal dari niat di dalam diri pribadi. Dalam hal ini adalah masyarakat atau keluarga. Jadi selain kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi, kita harus menanamkan dengan meningkatkan iman dan takwa pada anak kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup acara penyuluhan anti korupsi ini. Ada kami buka session tanya jawab dulu. Nggih, monggo silakan. Oh iya, ini ada pertanyaan. Bagus. Tadi menyinggung tentang ini ya Pak. Menyinggung tentang nilai-nilai anti korupsi. Di antaranya tentang yang ditanyakan Bapak tentang keberanian. Keberanian itu perlu sekali. Jadi kalau misalnya di anak-anak kita bukan berarti berani pada orang tua, bukan. Keberanian dimaksudkan yang di sini adalah keberanian dalam mempertahankan pendirian dan keyakinan anggota keluarga agar tercapai cita-citanya. Dibutuhkan kerja keras. Apa itu? Mungkin itu pendapat saya yang dimaksud keberanian, bukan berani pada orang tua. Yang saya ini Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kalau ini jawaban saya kurang puas, belum memuaskan. Nanti kita bahas setelah acara sesi ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup, Bapak Ibu tentunya sudah mempunyai HP semua ini. Dan di WA kita, di kantor kita itu ada WA group. Di sini kami membutuhkan evaluasi dari penilaian hari ini. Mohon Bapak Ibu, kalau sudah kami share, ini sudah kami share di WA group, itu tentang evaluasi. Evaluasi penyuluhan anti korupsi pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, tinggal isi, kemudian kirim. Termasuk ini ada email, saya yakin Bapak Ibu punya semua ini. Jadi tinggal klik saja, nanti sudah terkirim dengan sendirinya untuk mempermudah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati. Bila saya cukupkan sekian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting kita tetap semangat membantu
KPK, intinya itu yang kami tanamkan di sini. Kesimpulan dalam materi hari ini, kesimpulannya kita harus mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Penting itu Bapak Ibu. Kalau kita yakin kita bisa membantu KPK, meskipun secara tidak langsung, kita fokuskan kepada anak-anak kita dulu. Jadi nilai-nilai anti korupsi kita terapkan, kita perlihatkan pada anak-anak. Rene otak kandani. Ngerti korupsi lah. Nah, itu suatu bentuk komunikasi antara anak dan orang tua. Ceritanya kene le, minggu kene. Nah, dongeng Bapak. Meskipun tidak secara implisit, kalau bapaknya bisa mendongengkan tentang kejujuran, tentang nilai kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, sederhana, keberanian, dan juga keadilan, meskipun tidak secara implisit, tapi dengan cerita-cerita itu anak akan lebih mudah menerima. Mungkin itu kesimpulan saya, mohon kepada Bapak Ibu bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan nanti di WA grup saja nih, kemudian karena sudah saatnya ini kita harus lanjutkan pekerjaan lagi. Terima kasih atas kehadirannya, atensinya. Saya tutup dengan pantun. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Apabila ada umur panjang, bolehkah kita ketemu lagi? Jadi mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan acara yang demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.